دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih fikihnya Wahabi, fikihnya ustadz-ustadz Wahabi kacau, rusak, error? Kenapa akidahnya pun juga demikian? Maka jawaban singkatnya adalah banyak faktor penyebab. Di antaranya karena mereka anti mazhab, mereka tidak bermazhab, dan juga mereka tidak mengikuti ulama as-salafus sholih. Mereka bukan pengikut ulama as-salafus sholih, walaupun lidah mereka teriak-teriak salafi, yakni pengikut salaf. Mereka dusta, tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta, karena mereka sebenarnya pengikut Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Albani, Muhammad bin Abdul Wahhab, di ujung mentok pada Ibn Taimiyah. Maka dari sinilah sumber masalah, sumber kekacauan mereka di dalam beragama. Apa beda Muhammadiyah dengan Salafi? Muhammadiyah, dia netral menyikapi seluruh mazhab fikih. Dia akui Hanafi, dia akui Malik, dia akui Syafi'i, dia akui Hambali. Terus bagaimana dia? Dibuatlah lembaga tarjih. Jika ada kasus hukum, lembaga tarjih mengadopsi dari 4 imam mazhab. Bisa diambilnya nanti pendapat Abu Hanifah dalam satu kasus, kemudian Malik dalam kasus yang lain, atau Hambali dalam kasus yang lain, diputuskan dalam tarjih. Maka Muhammadiyah, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, pengikut mazhab yang 4. Salafi, apakah pengikut salafus soleh? Sudah saya sampaikan, Salafi bukan pengikut salafus soleh. Kenapa? Karena Salafi tidak bermazhab. Muhammadiyah menerima mazhab, Salafi tidak bermazhab. Bagaimana mengaku pengikut salafus soleh sementara salafus soleh itu bermazhab? Kita langsung ke Quran, kita langsung ke hadis. Ente siapa? Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Anda memahami Quran butuh tafsir. Kalau tidak lewat tafsir, Anda salah paham. Tahu nggak Anda, ada ulama yang terdahulu karena tidak tahu asbabun nuzul mengatakan tawaf dan sa'i itu makruh. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak berdosa mereka tawaf dan sa'i. Fala junah, kalimat biasa dipakai untuk yang makruh, maka tawaf hukumnya makruh. Langsung ke Quran, sok mantap. Sidang jemaah dijelaskan ayat itu asbabun nuzulnya. Dulu orang tawaf dan sa'i telanjang. Tawaf dan sa'i itu karena telanjang aib di mata sahabat. Ketika sahabat diperintahkan tawaf dan sa'i, mereka dulu tawaf jahiliyah di tengah malam telanjang. Ketika itu sahabat akan disuruh, ketika sahabat disuruh tawaf dan sa'i, tertegun sahabat, bukankah ini tercela? Turunlah ayat fala junah, tidak berdosa, lakukan. Sidang jemaah, kita ini butuh guru. Hadis bin Baz, Albani, ini Albani, hukum mengambil anak. Kalau seseorang ingin mengambil anak dijadikan muhrim, dia harus menyusui anak itu. Seorang ibu menyusui anak supaya jadi anak susuan. Jumhur ulama, umur susuan itu 2 tahun. Jika anak menyusu di usia susuan 2 tahun kepada seorang wanita, maka dia setelah menyusu jadi anak susuannya, muhrimnya. Tapi Albani mengatakan boleh menyusu di usia remaja dan dewasa. Nauzubillah. Perlu kita berguru. Guna guru itu membimbing kita.
Karena proses hukum ini sudah panjang, butuh tenaga besar, butuh cerdas yang hebat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa beda salafus saleh dengan orang yang mengaku mengikut salafus saleh? Saya tegaskan dulu, siapa pengikut salafus saleh? Pengikut salafus saleh, penganut mazhab Hanafi, penganut akidah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, kemudian Asy'ari, Maturidi, mereka pengikut salafus saleh. Pengikut Syafi'i, pengikut salafus saleh. Pengikut Hambali, pengikut salafus saleh. Kita semua pengikut salafus saleh. Ada orang mengklaim dia saja pengikut salafus saleh, tapi dia tidak bermazhab. Dia tidak ikut Syafi'i, tidak ikut Malik, Hambali, pengikut salafus saleh, ikut Ibnu Taimiyah. Sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan salafus saleh. Saya tetap menghormati Ibnu Taimiyah. Saya banyak belajar dengan Ibnu Taimiyah. Saya baca majmu' fatwanya dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Tetapi kita harus netral, kita jelas, adil, amanah ilmu. Ibnu Taimiyah hidup di 700 tahun Hijriyah, dia bukan salafus saleh. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut salafus saleh, sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah, dia bohong, bukan pengikut salafus saleh. Semoga ada kesadaran. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Kita Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i, dan seluruh pengikut imam mazhab yang berempat adalah pengikut salafus saleh. Di mana batasan bid'ah secara sederhana dan global, selagi ada dalam mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, maka itu ijtihad dan itu bukan bid'ah. Jangan mudah membid'ah-bid'ahkan dan dituduh bid'ah. Kalau itu ada pada mazhab yang empat, itu bukan bid'ah. Untuk membid'ahkan dalam versi Malik harus ada versi 11 proses hukum. Berdalil yang orang yang menggampang membid'ahkan dengan alasan definisi bid'ah pada Ibnu Taimiyah. Tapi dia tidak baca dawabit bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Ketika Anda akan memakai bid'ah, ada 12 dawabit oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sidang jemaah, mudah-mudahan kita semakin cerdas, mudah-mudahan kita semakin paham. Tidak ada manhaj yang benar kecuali manhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Bahkan ada yang mengatakan manhaj yang paling benar. Pertanyaannya adalah, apakah Salafi Wahabi itu mengikuti manhaj salaf? Apakah benar pengakuannya? 300 tahun ini atau 3 abad ini adalah masa salaf menurut para ulama. Kalau sudah lepas dari 300 tahun, maka namanya bukan ulama salaf, namanya ulama khalaf atau ulama yang akhir atau mutaakhirin. Mari kita mencoba melihat apakah Salafi Wahabi mengikuti ulama-ulama yang pada masa ini. Ibnu Taimiyah tahun 661, berarti dia sudah lepas dari masa salaf, namanya ulama khalaf, berarti bukan mengikuti ulama salaf. Yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1115, berarti sudah keluar dari masa salaf, berarti bukan ulama salaf, berarti mereka tidak mengikuti manhaj salaf, tidak mengikuti salaf. Yang ketiga adalah Albani tahun 1333, berarti dia sudah ulama khalaf, bukan salaf lagi. Utsaimin apalagi, Muhammad Utsaimin bin Baz tahun 1347. Artinya
yang diikuti Wahabi adalah bukan ulama salaf, bukan pada masa salaf, tapi pada masa khalaf atau mutaakhirin. Jadi siapa yang mengikuti manhaj salaf? Kita lihat sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya seorang ulama besar dalam akidah, namanya Abu Hasan al-Asy'ari tahun 240, berarti dia masih salaf, berarti kita yang mengikuti salaf. Imam 4 itu masih kurun waktu pada masa salaf.